Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kepada Islam secara kafah, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-208. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, ucapan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya selalu mewarnai kehidupan kita. Apatah lagi saat ini kita selaku seorang laki-laki yang sudah balik dan berakal, mampu melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita, meninggalkan kesibukan-kesibukan duniawi kita, dibimbing oleh Allah untuk bisa datang ke rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita selaku seorang laki-laki yang sudah balik dan berakal, yakninya melaksanakan ibadah Jumat saat ini. Kemudian selawat beriringan salam mari pula kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, nikmat terbesar yang Allah berikan dalam perjalanan hidup kita selaku manusia, dari semenjak kita berada di rahim ibu kita sampai detik ini di tahun 1448 Hijriah ini, minggu pertama, Jumat pertamanya adalah bagaimana nikmat iman itu masih bersemayam di dalam hati kita. Bapak, siapapun kita sesungguhnya, anak cucu Adam kita pernah melakukan sebuah perjanjian dengan Rabb kita. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-172, Allah mengingatkan perjanjian kita itu. Apa perjanjian kita dengan Rabb kita? Alastu birabbikum, betulkah aku ini Tuhanmu, kata Allah kepada kita sebelum roh kita itu ditiupkan Allah ke dalam rahim ibu kita, yang ketika itu jasad janin kita baru berumur 3 bulan 10 hari. Apa jawab waktu itu, Pak? Apa jawab kita
Seluruh kaum Adam itu menjawab, qalu, kita berkata, bala sahidna, betul ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Bapak, itu iman yang Allah tanamkan dalam diri kita. Dan alhamdulillah Pak, roh kita itu Allah tiupkan dalam janin seorang ibu yang memang sedang memeluk agama Islam. Lalu kita lahir ke dunia ini, disambut oleh ayah kita, ayah seorang yang sudah juga sedang beriman kepada Allah. Lalu kita diingatkan dengan janji itu, diazankan telinga kanan kita dengan kalimat tauhid itu. Dia ingatkan bahwa kita pernah berjanji. Bapak, itu yang khatib maksud tadi. Inilah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Khatib yakin Pak, mayoritas kita yang hadir saat ini lahir ke atas dunia ini dalam lingkungan keluarga yang beragama Islam itu. Bapak, satu tanggung jawab kita, permintaan Allah, nikmat itu sudah kuberikan kepadamu. Aku lahirkan kamu ke tengah orang-orang yang beriman. Di samping ada pula saudara-saudara kita yang sesungguhnya dia juga pernah berjanji kepada Allah, namun dia dilahirkan di orang yang tidak beragama Islam. Kita beragama Islam. Apa permintaan Allah? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu sekali-kali meninggalkan dunia ini, pergi dari dunia ini dalam keadaan melain kamu betul-betul masih konsisten memegang imanmu kepada aku, masih dalam keadaan orang yang beragama Islam. Itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, 1 tahun sudah perjalanan hidup kita. 1447 Hijriah sudah kita tinggalkan. Sekarang kita berada di 1448 Hijriah. Pertanyaan, masihkah kita pegang iman itu? Pertanyaan yang berikutnya, masih bisakah kita pertahankan itu sampai ajal menjemput nyawa kita? Karena ada peringatan Allah yang seharusnya menjadi renungan kita dalam setiap pertukaran tahun ini. Apa peringatan Allah? Wal as innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktuku, kata Allah, banyak kita yang berada dalam keadaan merugi. Kenapa rugi, Pak? Karena kita merasa jumawa dengan pertukaran tahun ini. Kita merasa bangga bahwa umur kita nominalnya semakin bertambah jumlahnya. Mungkin ketika kita di tahun 1447 Hijriah kemarin, umur kita baru berumur 60 tahun. Alhamdulillah, kata kita, sekarang umur saya sudah masuk 61 tahun. Atau kemarin 70 tahun, sekarang alhamdulillah dipanjangkan umur oleh Allah, sudah 71 tahun. Bangga kita dengan itu. Padahal Pak, sadar tidak sadar kita, pertukaran tahun itu mendekatkan kita kepada yang namanya perut bumi. Pak, kita, siapapun kita, start perjalanan kita adalah di perut ibu. Finish kita, siapapun kita, pasti di perut bumi. Start di perut ibu, Allah bekali dengan iman. Finish di perut bumi, tanggung jawab kita untuk mempertahankan iman itu. Khotib ulang, start kita di perut ibu kita, Allah titipkan iman kepada kita. Alastu birabbikum qalu bala sahidna. Finish kita
Kita harus bisa mempertahankan iman kita itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan saudara, pendek perjalanan ini ternyata. Dari perut ibu ke perut bumi 3 meter paling manter, Pak. Waktunya kata Rasul hanya antara azan dan iqamah, pendek. Namun Bapak, waktu yang pendek ini menentukan perjalanan kita. Rugikah kita? Untungkah kita? Kalau mau jadi orang merugi, hilangkan keimanan itu. Orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, illalladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Iman yang mana? Iman yang konsisten dalam bagaimana melaksanakan amal-amal soleh. Wa amilus solih, orang-orang yang beramal soleh. Iman dan amal soleh satu kesatuan yang harus kita siapkan di dunia ini. Agar apa? Agar kita tak menjadi orang-orang yang merugi. Bagaimana acuannya? Apa aturannya? Apa yang Allah kehendaki agar kita mampu mempertahankan iman kita itu? Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuk kamu ke dalam Islam itu secara kafah, secara sempurna, jangan pilih-pilih. Kalau kamu orang beriman, kamu harus mau diatur. Apa aturannya? Al-Quran. Berapa jumlah ayatnya? 6.666 ayat. Apalagi yang bisa mengaturmu? Hadis-hadis Rasul. Kamu harus ikuti itu. Antara Allah dan Rasulmu sebagai panutan harus kamu ikuti. Kalau kamu mau selamat, kalau kamu mau mati dalam keadaan berislam itu, ikuti aturan Allah. Kalau mau kamu tidak mau selamat, silakan. Allah pun tidak marah, tidak murka. Lihat Pak, bagaimana orang-orang kafir Allah kasih kenikmatan di dunia ini. Silakan kerjakan, kejarlah di dunia ini, kejar kata Allah. Dengan tanpa aturan Allah biarkan mereka. Tapi kita orang yang beriman, kita punya aturan, kita punya konsep hidup. Apa itu? Kita ingin bukan hanya bahagia hidup di dunia, tapi juga kita ingin bahagia hidup di akhirat. Bapak, bukankah di setiap penghujung doa kita selalu bermunajat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan aku kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Bapak, satu pemantik buat kita. Rasul mengisahkan, Pak. Hadisnya sahih, hadis Muslim, Pak. Di yaumil kiamat, Allah ingin perlihatkan kepada umat manusia semuanya. Ketika manusia yang cuma kejar dunia, imannya tak ada sedikit pun, dia genggam dunia ini sebesar-besarnya, bahkan seakan-akan dia kuasai dunia ini. Dipanggil orang yang bersangkutan itu, dia sudah pasti menjadi ahli neraka. Pak, dia dapat nikmat dunia ini, lalu Allah celupkan dia, kata Rasulullah. Allah celupkan, Pak. Celupkan itu berarti sebentar. Allah celupkan sebentar dia ke neraka, lalu Allah angkat lagi. Allah tanya kepada dia, hai anak manusia, apakah selama ini kau rasakan kenikmatan? Kau lihat kesenangan? Apa jawabnya, Pak? Wallah, demi Allah, aku tak sedikit pun pernah merasakan kenikmatan itu, ya Allah. Wallah, demi Allah, aku tak sedikit pun mendapat kesenangan itu, ya Allah. Padahal, Pak, kata Rasulullah,
Di dunia dia bergelimang dengan kenikmatan. Satu kali celup baru masuk neraka, sudah lupa kenikmatan di dunia yang pernah dia peroleh itu. Bapak, satu lagi Rasul katakan, Allah perlihatkan kembali seorang yang paling sulit hidup di dunia, menderita hidup di dunianya, susah sesusah-susahnya, tapi dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jadi ahli surga, Pak. Dipanggil dia, Pak, dicelup. Dalam hadis itu juga dikatakan dicelupkan dia cuma sebentar ke surganya Allah. Tak lama, Pak, dicelup. Bagaimana celup sih? Apa kata Allah? Minta kembali persaksian kepada dia. Hai anak manusia, apakah selama ini kamu mengalami penderitaan? Hai anak manusia, apakah selama ini kamu melihat kesulitan? Apa jawabannya, Pak? Wallah, demi Allah, aku tak pernah merasakan kesulitan itu, ya Allah. Wallah, demi Allah, aku tak pernah merasakan penderitaan itu, ya Allah. Bapak, begitu nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Allah takdirkan kita menjadi orang yang beriman. Takkah kita jaga dan pelihara itu dengan sebaik-baiknya? Masuk ke dalam Islam ini secara kafah, jangan kita pilah-pilah. Karena ini yang akan menyelamatkan kita. Ini yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan membawa kita menjadi manusia-manusia yang tidak merugi di mata Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan waktu kita sebentar cuma. Khatib ingatkan kembali, sebentar perjalanan kita. Hanya antara perut ibu dan perut bumi, hanya antara azan dan iqamah. Tapi ini akan menentukan nasib kita di akhirat kelak. Dicelupkan di neraka, senang hidup di dunia, lupa dengan kesenangan itu. Dicelupkan ke surga, sulit hidup di dunia selama ini, ternyata lupa dia dengan kesulitan dan penderitaan. Bapak dan saudara, siapa yang ketiga orang yang tak merugi? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, kata Allah. Dia berdiri di garis depan untuk mengajak saudara-saudaranya kepada garis kebenaran. Dia tak ingin hanya masuk surga sendiri. Dia tidak mau selamat sendiri, dia juga selamatkan keluarganya, selamatkan saudara-saudaranya. Minimal, Pak, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Bapak dan saudaraku, waktu sudah berjalan. 1448 Hijriah kita berada saat ini. Sudahkah kita mempertahankan konsisten keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita pegang Islam ini secara utuh dan benar? Dan sudahkah kita menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari penderitaan di akhirat kelak? Fa'tabiyu ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak, di dalam surat Al-Hasyr ini Allah kembali panggil orang-orang yang memiliki keimanan. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepadaku. Sesudah itu apa? Persiapkan yang sematang-matangnya, lakukan persiapan yang semaksimal mungkin. Apa? Persiapan untuk apa? Untuk kebutuhan kamu di hari esok, untuk kenikmatan kamu di hari esok, untuk kesenangan kamu di hari esok. Kenikmatan di dunia ini hanyalah fana. Kenikmatan dan kesenangan di dunia ini hanyalah fana. Jangan jadi tujuan. Yang tujuan adalah bagaimana kita mampu mempersiapkan kebutuhan kita untuk memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan nanti di mata Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat sudah datang dan kita sudah berkumpul di padang mahsyar. Kita cuma dua pilihan. Kalau tidak surga, dipastikan hidup kita di neraka. Mau di surga, siapkan saat ini. Mau di neraka, silakan bebas sebebas-bebasnya di dunia ini. Kalau mau selamat, mari kita sama-sama pegang akidah kita, pegang keimanan, nikmat terbesar yang Allah berikan dalam hidup dan kehidupan kita ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa yatazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.